Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Terlebih dahulu, Ibu sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi di bab ini. Adapun materi yang akan kita bahas antara lain arus dan tegangan bolak-balik, rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor, serta rangkaian seri RLC. Nah, Ibu langsung saja ke materi yang pertama, yaitu arus dan tegangan bolak-balik. Arus listrik bolak-balik adalah arus yang masanya berubah-ubah secara periodik, sedangkan tegangan listrik bolak-balik adalah tegangan yang besarnya berubah-ubah secara periodik. Maka tegangan dan arus bolak-balik ini bisa kita gambarkan dengan grafik sinusoidal. Secara matematis, besar arus dan tegangan listrik bolak-balik dituliskan dalam bentuk persamaan I sama dengan IM dikali sin omega T, dan V sama dengan Vm kali sin omega T, di mana omega adalah 2pi kali F atau 2pi per T. Nah, I di sini adalah kuat arus yang mengalir pada waktu tertentu atau yang disebut dengan arus sesaat. Sementara IM adalah kuat arus maksimum. V adalah tegangan listrik pada waktu tertentu atau yang disebut dengan tegangan saat, dan Vm adalah tegangan listrik maksimum. Sementara omega merupakan kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Sementara F adalah frekuensi dan T adalah periode. Arus efektif dan tegangan efektif adalah arus dan tegangan listrik bolak-balik yang setara dengan arus arah yang dalam waktu bersamaan. Jika mengalir dalam hambatan yang sama, akan menghasilkan kalor atau panas yang sama. Arus dan tegangan efektif ini adalah arus dan tegangan yang terbaca pada alat ukur multimeter, ampermeter, atau voltmeter. Secara matematis kita tuliskan efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2 atau 0,707 dikali IM. Sedangkan V efektif sama dengan Vm per akar 2 atau sama dengan 0,707 Vm. Jadi di sini ada 3 nama untuk arus dan tegangan. Jadi ada arus sesaat, arus maksimum, dan arus efektif. Kemudian juga ada tegangan saat, tegangan maksimum, serta tegangan efektif. Arus dan tegangan bolak-balik dapat diukur dengan multimeter atau ampermeter dan voltmeter AC. Selain itu, arus dan tegangan AC ini juga dapat diukur dengan menggunakan osiloskop. Nah, nanti osiloskop ini akan menampilkan grafik sinusoidal. Sumbu vertikal ini akan menunjukkan nilai tegangan atau arus, sehingga bisa ditentukan nilai maksimum dari arus dan tegangan listriknya. Sementara sumbu horizontal ini akan menunjukkan nilai waktu, sehingga bisa menentukan periode atau frekuensi dari sumber. Nah, monitor osiloskop ini akan terbagi menjadi baris-baris dan kolom, sehingga membentuk sebuah kotak. Kita misalkan di sini hasil yang ditunjukkan oleh sebuah osiloskop. Nah, jika sumbu vertikalnya diatur pada tegangan 2 volt per senti dan waktu dalam horizontal menunjukkan 10 milisekon per senti, sementara setiap kotak ini akan memiliki ukuran 1 senti, maka kita bisa membaca bahwa VPP itu merupakan tegangan puncak ke puncaknya. Ada 4 kotak berarti 4 cm. Kita kalikan dengan karena tadi diatur dengan 2 volt per senti, kita kalikan maka didapat 8 volt. Maka tegangan maksimum merupakan setengah dari tegangan puncak ke puncak, sehingga tegangan maksimumnya 4 volt. Sementara untuk periode, satu gelombang di sini ditunjukkan dengan 4 kotak, maka tinggal dikalikan dengan waktu yang tadi diatur, yaitu 10 milisekon per sentinya, maka didapat T-nya 40 milisekon atau 0,64 sekon. Sementara untuk mencari F, kita tinggal masukkan ke persamaan seperti, maka didapat F-nya 25 Hz. Pada rangkaian arus bolak-balik, ada yang istilah yang dikenal dengan nama diagram fasor atau fase vektor. Ini merupakan satu metode yang digunakan untuk menampilkan arus dan tegangan sinusoidal yang memiliki sifat periodik dengan suatu vektor. Vektor ini memiliki panjang tertentu
kemudian diputar terhadap titik pangkal vektor itu sendiri, berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan sudut yang konstan. Nah, fasor tegangan atau arus ini akan dilukiskan sebagai sebuah vektor yang besar sudut putarnya theta atau omega t terhadap sumbu horizontal, sama dengan sudut fase tegangan atau arus. Sedangkan panjang fasor akan sama dengan nilai maksimumnya. Sementara arus dan tegangan sesaat itu akan dilambangkan merupakan proyeksi dari nilai maksimum itu sendiri. Kalau kita gambarkan seperti ini untuk diagram fasor arus dan ini untuk diagram fasor dari tegangan. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut. Arus bolak-balik mengalir pada pengantar mengenai persamaan I sama dengan 20 sin 100 pi T, di mana I dalam ampere dan T dalam sekon. Tentukan arus maksimum, arus efektif, dan frekuensinya. Nah, jadi dari persamaannya, kalau kita ingat persamaan arus sesaat, itu kan adalah I sama dengan IM sin omega T. Maka 20 di sini akan mewakili M dan 100 pi adalah nilai omega. Sehingga kalau disuruh menentukan arus maksimum, kita sudah dapat nilainya langsung bahwa IM itu adalah 20 ampere. Untuk mencari arus efektif, tinggal masukkan ke persamaan bahwa I efektif itu IM dibagi akar 2, maka didapat 20 per akar 2 ampere. Kita rasionalkan, maka didapat nilainya 20 akar 2 ampere. Untuk frekuensi, ada hubungan bahwa omega akan sama dengan 2πf, maka F akan sama dengan omega per 2pi. Dari persamaan kita tahu nilai omega adalah 100 pi bagi 2pi, maka didapat frekuensinya 50 Hz. Contoh soal berikutnya, sebuah rangkaian yang dihubungkan dengan sumber bolak-balik diukur dengan voltmeter menunjukkan angka 20 volt. Berapakah harga maksimum tegangan bolak-balik sumber dan tuliskan persamaannya jika frekuensinya 60 Hz. Dari soal kita ketahui bahwa tegangan yang diukur adalah 20 volt, maka itu merupakan nilai V efektif, kemudian frekuensi. Kita diminta menentukan tegangan maksimum. Dari persamaannya tinggal kita balik bahwa Vm itu adalah V efektif kali akar 2, maka didapat 20 akar 2 volt. Untuk persamaan tegangan kita membutuhkan nilai omega. Kita cari terlebih dahulu omeganya 2πf, didapat omeganya 120 pi rad per sekon, kemudian substitusikan ke persamaan. V sama dengan Vm sin omega T, Vm nya 20 akar 2 sin omega 120 pi kali T. Demikian penjelasan materi Ibu pada video pembelajaran kali ini. Semoga yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.